ingin mempelajari lagi, nanti bisa melihat di YouTube ya. Oke, sebentar. Kalian sudah bisa melihat apa yang Bapak presentasikan? Sudah. Sudah, Pak. Oke, di sini kita akan belajar tentang logaritma ya. Oke, logaritma itu biasa dinotasikan dengan log ya. Nah, logaritma ini biasa dinotasikan dengan log. Oke, kalian mungkin pernah belajar ya tentang misalnya kayak gini nih, Bapak punya suatu angka ya, suatu angka. Gimana? Bisik Halo, banget, nggak gimana? kedengeran, Pak. Oh, suaranya agak ini ya, Nggak sebentar, kedengeran. Bapak. Oke, sekarang masih sudah bisa didengar sekarang? Sudah jelas atau masih ini? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, sekarang misalnya Bapak punya 2 pangkat 3. Nah, ini hasilnya sama dengan berapa? 2 pangkat 3 ini sama dengan berapa? 8. Sama dengan 8 ya. Atau kalau misalnya Bapak punya 8, 8 ini berarti 2 pangkat 3. Nah, ini adalah perubahan bentuk ya. Tapi kalau misalnya Bapak punya 3, ini apanya 8 kalau kayak gini? Apanya 8 dan 3 dari angka-angka di atas? Bisa nggak kita rubah bentuknya? Nah, karena kalau dari bentuk-bentuk yang di atas, ini kan kita nggak bisa merubah nih 3 ini apanya 2 atau apanya 8. Nah, ini kita butuh suatu alat ya, suatu alat yang bisa menentukan nilai 3 ini. Nah, alat ini dinamakan logaritma ya. Kalau Bapak ubah ke bentuk logaritma, jadi bentuknya seperti ini. Jadi 2 log 8. Jadi kalau Bapak punya 3 ini bisa diubah ke dalam bentuk logaritma yaitu 2 log 8 ya. Jadi kalau misalnya Bapak punya bentuk seperti ini bisa dirubah ke bentuk logaritma ya. Ya, misalnya Bapak punya lagi nih bentuknya ya. Jadi kalau bentuk yang di atas bisa kita rubah bentuk yang nomor 2 ini bisa kita rubah ke yang bawahnya ini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu. Oke, jadi kita bisa mengkonsepkan jadi A log B ini sama dengan C, maka artinya A pangkat C sama dengan B. Oke, paham ya nak sampai di sini? Oke, Bapak kasih contoh deh. Oke, Bapak kasih contoh. Misalnya Bapak punya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti kalau diubah ke dalam bentuk logaritmanya gimana? Kalau dirubah ke dalam bentuk logaritmanya? 2 log 9. 2 log 9. 2 log 9. 3 log 9. 3 log 9. Ada yang lain?
Oke ya, kita lihat di sini. Nah, berarti A-nya berapa nih? A-nya sama dengan 3. Sepakat? B-nya sama dengan 9. Sepakat? C-nya sama dengan 2 ya. Berarti kalau dirubah A log B, berarti di sini 3 log 9 sama dengan 2. Nah, ini cara merubah ke dalam bentuk logaritma. Oke, Bapak kasih contoh lagi ya. Misalnya Bapak punya 8 pangkat 2 sama dengan 64. Ini coba kalian rubah ke dalam bentuk logaritma. Yuk, Bapak minta dong bantuannya sama Adinda Ramla. Adinda Ramla, mana Adinda Ramla? Saya. Oke. Bisa dibantu Adinda? Bisa. Oke, coba. 8 Log. log Bentar. 4 log 64. Oke. Sama dengan 2. 2. Betul sekali. Oke, thank you ya Adinda Ramla ya. Oke, Bapak minta bantuannya lagi kepada si Ehud. Nah, ini misalnya Bapak punya bentuknya logaritma nih malahan nih. Misalnya Bapak punya 3 log 27. Dan 27 deh. Misalnya Bapak ganti 81. 3 log 81 sama dengan 4. Oke, misalnya seperti ini. Berarti kalau Ehud ini dirubah ke bentuk perpangkatan. Jadi berapa Ehud? Ehud Christopher. Atau yang lainnya yang bisa? Berarti A-nya. Saya, Pak. Oke, boleh. Siapa namanya? Sandy, Pak. Oke, Sandy. Oke. Sandy berapa di sini? 2 pangkat 4 sama dengan 81. Oke, sorry. Ini 3 ya, ini Sandy ya. Berarti di sini Iya, Pak. 3. Udah sebentar. Kok pindah? 3 pangkat berapa? 4 sama dengan 81. Oke, betul sekali ya Sandy ya. Oke, misalnya nih, misalnya lagi nih, misalnya Bapak punya 2 log 16 ini sama dengan 4. Oke. Yang lainnya siapa yang bisa bantu? Saya, Pak. Oke, boleh Carmila. Laila. Carmila. Saya, Pak. Ya, yuk Carmila. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16. Oke, seperti itu ya. Oke, misalnya nih, misalnya lagi, Bapak punya 2 log 8. Nah, ini nilainya sama dengan berapa? Berarti artinya gini ya, artinya 2 pangkat berapa sih yang hasilnya sama dengan 8? 3. 2 pangkat 3. Berarti kita punya kesimpulan 2 log 8 adalah 3. Berarti bisa ya mencari logaritma ya. Oke, misalnya Bapak kasih contoh lagi deh. Misalnya 4 log 16. Oke, ini berarti sama dengan berapa nih? 4 log 16. 2. 2, betul sekali. Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16.
Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, ya, ini tadi untuk A ini biasa disebut dengan basis ya. Kemudian B-nya ini adalah numerus. Kalau C-nya ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah logaritma bentuk dasarnya ya, bentuk umumnya. Oke, kalau misalnya Bapak punya 8 log 4. Nah, kayaknya kalau 8 log 4 itu 8 pangkat berapa sih yang hasilnya 4? Kayaknya agak susah ya. Agak susah ya. Nah, karena di sini agak susah, maka harus kita pelajari sifat-sifatnya ya. Jadi di logaritma ini ada sifat-sifatnya nih. Jadi nanti kita bisa mencari 8 log 4 ini hasilnya sama dengan berapa. Oke, kita belajar untuk sifat-sifatnya logaritma ya. Sifat-sifat logaritma. Nah, yang pertama, ini kalau ada A log A, ini hasilnya sama dengan 1. Ya. Oke, contohnya misalnya seperti ini deh. Misalnya Bapak punya 2 log 2. Berarti 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 2? Berarti di sini sama dengan 1. Berarti ini sifat yang pertama ini benar ya. Jadi sifat yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Oke, ini Bapak kotakin deh biar lebih enak ya. Oke, kemudian sifat yang kedua. Nah, misalnya Bapak punya A log 1. Nah, ini hasilnya ini sama dengan 0 ya. Karena kalau misalnya ini kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan, berarti di sini A pangkat 0 berarti sama dengan 1. Benar nggak pernyataan ini? Benar tidak pernyataan ini? Benar ya? Berapapun dipangkatin 0, ini hasilnya pasti 1. Ya. Oke. Oke, Bapak lanjutkan sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga, kalau ada A log A pangkat N, nah ini hasilnya sama dengan N. Contohnya, misalnya gini. Misalnya Bapak punya 2 log, ya, misalnya punya 2 log 16. Nah, 2 log 16 ini berarti sama dengan berapa tadi? 2 pangkat berapa sama dengan 16? 4. 2 log 4. Oke. Bener nggak sih kalau misalnya kita menggunakan sifat di sini? Oke, kita rubah dulu. 2 log. Nah, kalau 16 itu 2 pangkat berapa? 16 itu 2 pangkat? 4. 2 pangkat 4 ya. Oke. Berarti di sini benar ya hasilnya kalau A log A pangkat N berarti sama dengan N. Ya, berarti hasilnya sama dengan 4. Nah, ini berdasarkan sifat yang di atas. Oke, akan Bapak kasih sifat yang selanjutnya ya. Oke, sifat yang selanjutnya di sini kalau Bapak punya A log B kali C. Nah, kalau ada A log B kali C, ini artinya A log B ditambah A log C. Jadi kalau misalnya ada perkalian di situ, bisa kalian rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Ya, dengan catatan basisnya adalah sama. Ya.
Oke, misalnya di sini Bapak kasih contoh 2 log log 32. Berarti kalau berdasarkan sifat di atas, di sini bisa kita rubah nih. 2 Aduh, ini agak bermasalah nih. Apa itu? Pulpen Bapak bermasalah. Oke, di sini ada 2 log. Kalau 32 itu berarti sama aja dengan 8 kali 4 ya. Sepakat sampai di situ? Ya. Oke, ya benar ya. Oke, berarti di sini bisa kita rubah berdasarkan sifatnya. Bentar, laptopnya mau mati. Bapak hidupin laptopnya dulu. Lupa nggak Bapak cas? Oke, di sini sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4. Oke, tadi kan sudah kita cari ya. 2 log 8 itu sama dengan 3 ya. Kemudian 2 log 2 pangkat berapa hasilnya 4? Pangkat 2 ya. Oke, berarti hasilnya sama dengan 5. Ya, benar ya. Oke, kita lanjutkan ya sifat yang selanjutnya. Ini Bapak punya A log B dibagi C. Nah, kan tadi kan kalau perkalian menjadi penjumlahan. Berarti kalau pembagian berubah menjadi pengurangan. Berarti di sini menjadi A log B dikurangin A log C ya. Oke, misalnya Bapak kasih contoh deh di sini ya. Misalnya Bapak punya 3 log 18 dikurangin 3 log 2. Kalau kalian hasilin langsung bisa nggak di sini? 3 log 18. 3 pangkat berapa tuh yang hasilnya 18? Ada nggak? Nggak ada ya? 3 pangkat berapa hasilnya 18? Enggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti coba kita menggunakan sifatnya deh. Berarti di sini kalau pengurangan tadi berubah menjadi apa? Pembagian ya. 3 log 18 dibagi 2. Atau sama dengan 3 log berapa? 9. 9. 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 9? 2. 2 ya. Jadi 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9. Berarti yang di sini kita bisa menghasilkan 3 log 9 itu sama dengan 2. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu. Oke, aman ya di situ ya. Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya Bapak punya A log B pangkat N. Nah, berarti di sini kita bisa merubahnya menjadi N dikali A log B ya. Nah, misalnya Bapak kasih contoh deh, kasih contoh lagi nih. Misalnya 2 log 64 ini sama dengan berapa? Berarti ini bisa kita rubah nih. Berubah menjadi 2 log 2 pangkat berapa?
Ada yang ingat 64 itu 2 pangkat berapa? Raimats? 64 itu 2 pangkat berapa, Raimats? (64) itu 2 pangkat 6. 6. Oke, berarti di sini 2 pangkat 6. Berarti 6-nya bisa pindah ke depan ya. Jadi 6 kali 2 log 2. Kita ketahui nih 2 log 2 tadi sama dengan 1. Berarti hasilnya sama dengan 6. Ya, sifat yang selanjutnya, kalau misalnya A pangkat M log B pangkat N. Nah, ini bisa kita rubah menjadi N dibagi M A log B ya. Oke, misalnya Bapak kasih contoh nih. 8 log 4. Kalau 8 itu berapa sih? 8 itu? 8 itu berapa? 8 itu? 8 itu berapa? 2 pangkat? 2 pangkat itu. 2 pangkat 3. Cakep, iya betul. 2 pangkat 3. Log, kalau 4 itu berarti 2 pangkat berapa? 2. Kalau berdasarkan sifatnya berarti N dibagi M. Berarti 2/3. 2 log 2. Sedangkan kita tahu nih 2 log 2 tadi sama dengan 1. Berarti di sini kita coret, berarti di sini sama dengan 2/3 kali 1 atau sama dengan 2/3. Oke, berarti yang di sini tadi, nah di sini tadi bisa kita hasilin ya berarti ya. Nah, contoh di sini nih. 8 log 4 tadi berarti kita bisa hasilin, berarti sama dengan 2/3. Ya, berarti terjawab sudah ya tadi ya. Oke, sampai di situ dulu, ada pertanyaan? Halo? Bapak. Aman ya sampai di situ ya. Oke, Bapak akan lanjutkan sifat yang selanjutnya ya. Misalnya di sini Bapak punya sifat yang ke-8. Kalau ada A log B dikali B log C, nah ini artinya menjadi A log C ya. Jadi kalau ini sama, ini bisa dihilangin ya. Misalnya Bapak kasih contoh deh, misalnya 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, kalau kita hasilin langsung kan nggak bisa nih. Coba kalau kita menggunakan sifatnya, berarti 3-nya bisa dihilangin. Berarti di sini berubah menjadi 2 log 8. Berarti hasilnya sama dengan berapa? 2 log 8 tadi? 2 log 8 berapa? 3. 3, betul sekali. Berarti di sini kita bisa hasilin 3. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Oke, ini misalnya Bapak kasih contoh lagi deh. Misalnya Bapak kasih contoh 2 log. 2 log 25 dikali 5 log 5 log 1/4 misalnya seperti ini. Oke, kalau kita perhatikan ini soalnya agak rancu ya. Tapi jangan pusing dulu. Kalau bisa diubah ke bentuk pangkat-pangkat, kita ubah dulu. Oke, kalau kita perhatikan 25 itu berapa sih 25 itu? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Dikali 5 log. Kalau 1/4 itu kan berarti sama aja
4 pangkat min 1 ya. Sepakat sampai di situ? Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sifat yang keenam, berarti duanya di sini bisa kita pindah nih. Nah, berarti di sini menjadi 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 4 pangkat min 1. Sepakat sampai di situ? Ya. Berarti ini 5-nya bisa kita coret ya. Bisa. Seret. Nah, berarti di sini 2 kali 2 log 4 pangkat min 1. Nah, sampai di situ ada pertanyaan dulu? Aman ya sampai di situ ya. Berarti setelah ini bisa kita hasilin lagi nih. 2 kali 2 log. Kalau 4 itu berapa sih? 2 pangkat berapa sih 4 itu? 2. 2. Berarti di sini 2 pangkat min 2 ya. Oke. 2 log 2 tadi berapa? 1. 1. Berarti di sini kita dapat hasilnya 2 dikali min 2 atau sama dengan min 4. Nah, seperti itu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, sampai di situ paham ya? Oke, kita lanjutkan sifat yang ke-9 ya. Misalnya Bapak punya A log B. Ini bisa dirubah ke dalam bentuk seper ya. Cuman kalau bentuknya seper ini dibalik posisinya. Jadi B log A. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak nih, kasih contoh nih. Misalnya Bapak punya 8 log 2. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 1 per 2 log 8 ya. Jadi sepernya. Tapi posisinya dibalik. Nah, 2 log 8 berapa sih tadi 2 log 8? 3. 3. Berarti kalau misalnya 8 log 2 ini bisa kita rubah jadi seperti ini. Nah. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak, Pak. Aman ya? Aman sekali ya. Oke, kemudian yang ke-10. Kalau Bapak punya A log B, ini bisa kita rubah menjadi log B dibagi dengan log A dengan bilangan pokoknya sama. Ya. Nah, dengan basisnya sama. Ini adalah P. Misalnya Bapak misalin P aja. Jadi kalau A log B itu bisa diubah menjadi P log B dibagi P log A. Ya. Dengan catatan di sini P-nya sama. Misalnya gini deh. Misalnya Bapak punya 2 log 3. Nah, ini bisa kita rubah menjadi log 3 per log 3 ya. Tapi di sini angkanya sama nih depannya nih. Bisa kita buat 5 atau bisa kita buat 6, yang penting sama di sini. Ya. Oke, misalnya Bapak kasih contoh di sini ya. Oke, misalnya diketahui. Diketahui 2 log 3 sama dengan P. Kemudian 3 log 5 sama dengan Q. Tentukan 5 log 12. Nah, kalau kita perhatikan kan 5 log 12 kan nggak ada ya pangkat berapa tuh hasilnya 12. Nah, agak susah ya kalau itu ya. Makanya kita menggunakan sifat yang ke-10 ya. Coba kita gunakan sifat yang ke-10. Berarti di sini 5 log 12 ini sama dengan
log 12 dibagi dengan log 5. Tapi bilangan pokoknya kita nggak tahu nih. Berapa sih kira-kira yang ini yang harus kita taruh di bilangan pokoknya gitu. Nah, bilangan pokok ini kalian ambil dari yang diketahui di atas. Di atas ini ada 2 log 3, ada 3 log 5. Yang angka yang paling sering munculnya angka berapa di situ di soal? 3. Angka 2, 3 atau 5? 3 ya. Nah, kalau 3 berarti yang kalian masukin di sini adalah angka 3. Nah, di sini sama dengan 3. Nah, setelah ini gimana? Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita jabarin nih 12 itu berapa sih 12 tuh? 12 itu sama aja dengan berapa? 2 kali 2 kali 3. Sepakat sampai di situ? Iya. Benar ya? Oke. Berarti dibagi dengan 3 log 5. Oke, berarti di sini kita bisa rubah 3 log 2 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 3 per 3 log 5. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kalau perkalian tadi bisa berubah menjadi penjumlahan ya, bener ya? Oke, sedangkan kita tidak ada nih 3 log 2, adanya 2 log 3. Nah, adanya 2 log 3. Coba kamu perhatikan sifat yang ke-9. Nah, sifat yang ke-9 di sini disebutkan nih, kalau ada A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau ada 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. Berarti kalau nggak ada kayak gini, ini kebalikannya. Kalau 2 log 3-nya P, berarti 3 log 2-nya sama dengan 1 per P. Ya. Berarti di sini tambah lagi 1 per P ditambah 3 log 3-nya sama dengan 1. Dibagi 3 log 5-nya berapa? Oh, ada Q. Berarti kita tulis Q. Nah, cuman kalau kita perhatikan kan ada seper-seperan nih. Kalau seper-seperan ini agak ribet ya. Makanya kita ubah dulu ke bentuknya yang lebih baku lagi. Nah, misalnya kita karena seper P berarti kita kali dengan P. Nah, berarti yang di sini seper P kali P jadi 1. Seper P kali P lagi jadi 1. 1 kali P jadi P, dibagi P kali Q jadi PQ. Nah, 1 tambah 1 jadi 2 ya. Jadi 2 ditambah P dibagi dengan PQ. Oke, sampai di situ ada pertanyaan untuk sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 ada pertanyaan? Sifat yang terakhir ada pertanyaan dulu. Rani ada pertanyaan, Rani? Enggak, Pak. Oke, udah ya. Oke, ini yang terakhir nih. Oke, Naila baru gabung. Oke, ini adalah yang J itu kalau kalian perhatikan di LKS itu jarang ini ya. Tapi Bapak sampaikan nanti ini jarang banget soal-soal kayak gini yang sifat yang terakhir yang J itu. Ini Bapak tulis sifat yang ke-11. Nah, ini kalau misalnya ada A pangkat A log X ini sama dengan X ya. Ini jarang banget untuk soal-soal di kalian. Ini paling ada kalau di SBM semasa kayak gitu ya.
Oke, ini Bapak kasih contoh yang simpel aja. Misalnya kita punya 2 log 5. Nah, ini berarti hasilnya sama dengan 5. Jadi ini udah habis, tinggal diambil numerusnya doang, ya. Oke, untuk materi terakhir adalah persamaan logaritma sederhana, ya. Persamaan logaritma. Kalau misalnya ada bentuk ya, A log fx sama dengan A log fx ya. Nah, maka berlaku fx sama dengan gx. Jadi kalau misalnya kalau ada A log fx sama dengan A log gx, maka berlaku fx sama dengan gx ya. Nih, Bapak kasih contoh. Misalnya nih, misalnya kita punya 2 log 32 sama dengan 2x dikurangin 1. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini berarti yang satu log, yang satu enggak log, berarti enggak sesuai di sini. Berarti di sini harus kita rubah dulu nih. Kita rubah menjadi 2 log 32 sama dengan 2 log 2 pangkat 2x min 1. Pak, kenapa kok bisa menjadi 2 log 2 pangkat 2x min 1? Karena kalau 2 log 2 ini sama dengan 1, berarti tinggal pangkatnya doang. Ya. Oke, di kiri ada 2 log 2, di kanan ada 2 log 2. Berarti setara kan di sini kan? Berarti artinya ini 2 log 2-nya hilang dulu. Nah, berarti tinggal 32 sama dengan 2 pangkat 2x min 1. Oh, ini yang kanan pangkat, yang kiri nggak pangkat. Nah, berarti kita rubah lagi yang kiri. Nah, yang kiri ini 32 itu berarti sama aja berapa sih? Kan yang kanan ada 2 pangkat nih, berarti kita ubah ke bentuk 2 pangkat. 32 itu 2 pangkat berapa? 5. 5. Oke. Ini kan sama-sama bilangan pokoknya kan 2 nih. Berarti artinya 5 sama dengan 2x min 1. Berarti di sini 2x ini, nah ini min 1-nya kita pindah ke kiri. Berarti sama dengan 5 tambah 1. Atau 2x sama dengan 6. Jadi x-nya berapa di sini? 3. X-nya sama dengan 3 ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, sampai di situ tadi ada pertanyaan? Tidak, Pak.